Halo Ibu Indri dan teman-teman, saya Benget Valentino Paribuan dari kelas 10 IPA 2 absen 3 ingin melaporkan atau mempresentasikan tentang resensi novel. Nah, novel yang saya ambil ini adalah berjudulkan Istana di Atas Pasir. Nah, penulis atau pengarang ini B. Tobing, penerbitnya itu penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit tahun 2015. Jumlah halaman 192 halaman, nomor ISBN 97860203163. Harganya itu 47.000. Nah, novel Istana di Atas Pasir ini mengisahkan tentang seorang wanita dan pria, yakni Amara dan Ivan, yang sedang berkisah kasih dengan cinta. Sepasang kekasih yang saling mencintai dan memiliki niatan untuk menikah. Nah, keluarga Ivan dan keluarga Amara ini memiliki status sosial yang cukup berbeda yang tidak terhindarkan. Keluarga Amara menuntut agar Ivan harus membayar mahar untuk menikahi Amara dengan sejumlah uang yang cukup besar, yakni 100 juta rupiah, apabila memang ingin menikahi Amara. Nah, pada saat itu ekonomi keluarga Ivan sedang mengalami masalah, apalagi Ivan harus menjadi tulang punggung keluarganya karena pada saat itu ayahnya Ivan sedang sakit. Nah, Ivan tidak bisa menyanggupi permintaan keluarga si Amara untuk membayar mahar tersebut. Dan akhirnya keluarga Amara memilih untuk mencari pasangan lain untuk menjadi suami Amara. Amara dan Ivan harus berpisah setelah menjalin hubungan cinta selama 3 tahun. Nah, setelah ada pria yang sudah datang ke hidupnya Amara, ada seorang pria yang bernama Adrik. Nah, Adrik ini akhirnya menikah dengan si Amara. Nah, ya karena menikah, cinta Amara yang pernah ada kepada Ivan pun hilang dengan sendirinya dan belajar untuk mencintai Adrik. Nah, ternyata Adrik ini adalah pria yang mementingkan pekerjaan daripada yang lain. Kebersamaan Adrik dengan Amara dan Malika adalah buah hati dari mereka berdua, pasangan mereka, berkurang permasalahannya. Amara mendapatkan semuanya itu dari Adrik. Adrik adalah pria yang kaya raya, terus tampan, dan dia juga bisa hidup di istana bagaikan ratu. Nah, karena si Adrik ini adalah orang yang kaya raya dan pekerja keras. Nah, rasa cinta itu rentan sekali untuk hilang karena tidak ada kebersamaan mereka, bagaikan istana di atas pasir yang begitu rapuh dan mudah kandas. Nah, kalau Ivan sendiri sedang dekat dengan seorang wanita yang bernama Kia yang ia temui di acara seminar engineer di Surabaya. Kia adalah wanita karir dan cantik, juga wanita yang sangat cerdas. Setelah mereka menjalin kedekatan, Kia mengungkapkan perasaannya kepada Ivan. Nah, Kia sendiri juga memiliki kedekatan dengan ayahnya si Ivan. Nah, Ivan sadar kalau Kia adalah wanita yang cocok untuk mendampinginya, walaupun ia masih memiliki rasa kepada Amara. Nah, seiring berjalannya waktu, Malika jatuh sakit dan Amara panik akan hal tersebut. Namun Adrik masih saja sibuk dengan pekerjaannya. Jarang sekali Adrik meluangkan waktu untuk bersama Amara dan Malika. Nah, pernah satu kali Malika jatuh dari tangga sehingga harus masuk ruang ICU dan harus melakukan operasi di keesokan harinya. Namun Adrik tidak bisa pulang sesegera mungkin karena bukan dia tidak peduli atau menyepelekan hal tersebut atau sedang sibuk dengan pekerjaannya, melainkan dia tidak mendapatkan tiket pesawat untuk pulang karena pada saat itu dia sedang keluar negeri untuk meeting dengan kliennya. Nah, tetapi Amara ya sangat marah kepada Adrik, walaupun Adrik sudah juga menjelaskan dan juga dia sadar pernikahan mereka itu sangat rapuh dan dia juga tidak bisa memperbaikinya, si Amara. Nah, setelah waktu berlalu, Amara dan Malika bertemu dengan Ivan. Nah, akhirnya ketemu si Amara bertemu dengan Ivan yang pernah mengisi hatinya. Amara bercerita tentang segala masalahnya yang dia pernah alami bersama Adrik sampai ke perceraian dia cerita. Nah, seketika itu juga si Amara ini merasakan sesak di dadanya, sakit sekali. Nah, lalu dia sakit, tapi Ivan sadar kalau si Amara ini masih hidup. Nah, semenjak saat itu si Ivan bercerita dengan ayahnya. Dia bercerita kalau si Amara begini ada masalah dan dia juga sadar. Nah, ayahnya Ivan menyuruh Ivan untuk mengikuti saja apa kata hatinya. Nah, karena sudah mengikuti kata hati, keluarga Amara juga tahu dan sadar kalau
Mereka itu adalah pasangan yang susah untuk dipisahkan ya, karena namanya cinta. Dan keluarganya itu, keluarga Ivan dan keluarga Amara setuju untuk Ivan dan Amara menikah. Nah, untuk Kia sendiri, Kia yang sudah mau menikah dengan Ivan, ya pernikahan mereka harus dibubarkan. Dan juga Ivan juga telah minta maaf kepada Kia karena ia ternyata masih memiliki rasa kepada Amara. Nah, Kia mengerti dalam keadaan dia, walaupun terasa tersakiti, tapi dia ikhlas untuk melepaskan Ivan untuk kehidupan orang yang lebih baik. Ya, akhirnya cinta Amara dan Ivan itu tidak bisa terlepaskan. Oke, kelebihan dan kekurangan yang bisa kita ambil. Kelebihannya itu karakter tokoh seperti Ivan, Amara ayahnya, ibunda Amara, dan juga Kia itu bisa dipahami dengan jelas dan baik. Dia juga memiliki kisah perjuangan yang tidak terputus dan karakternya juga tidak mudah putus asa. Walaupun sudah berpisah lama, tetapi rasa cinta itu tetap ada. Kekurangannya, konfliknya mungkin memang sudah bagus, tetapi yang disayangkan adalah pengemasan cerita kurang bagus. Bahasanya serapan untuk remaja atau bahasa gaul, atau mungkin ada beberapa kata yang sulit untuk dipahami karena ya kembali lagi ke bahasa gaul, serapan remaja. Jalan ceritanya itu sudah bisa ditebak karena itu mungkin sudah sangat familiar, karena banyak pengarang lain yang sudah mengangkat novel yang memiliki tujuan atau alur yang sama. Nah, buku ini ditujukan untuk siapa sih? Buku ini ditujukan untuk para pembaca yang suka membaca, seperti anak-anak muda dan remaja yang mungkin baru mau memulai untuk membaca novel. Ini adalah suatu permulaan, karena apabila orang sudah ahli, mungkin ini menganggap biasa saja karena sudah sangat familiar. Ya, mungkin sekian dari resensi yang akan saya laporkan. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah menonton.